Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayulda Sulfaidar, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1 dengan NIM 2411203030. Langsung saja di sini saya akan menjawab dari tugas individu filsafat pendidikan Islam. Yaitu soal pertama adalah berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Berfilsafat termasuk dalam kategori berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir bisa dianggap berfilsafat. Untuk memahami perbedaan ini, kita perlu membedakan antara berpikir secara umum dan berpikir secara filosofis. Yang pertama itu adalah berpikir secara umum. Berpikir secara umum ini adalah aktivitas mental yang digunakan oleh manusia untuk memproses informasi, menganalisis, memecahkan masalah, atau membuat keputusan. Setiap orang dalam kesehariannya terlibat dalam berpikir. Berpikir ini bisa berupa berpikir praktis, berpikir intuitif, kemudian berpikir secara operasional. Kemudian yang kedua itu adalah berpikir secara filosofis. Berpikir filosofis ini di sisi lain adalah suatu bentuk berpikir yang lebih mendalam, kritis, dan reflektif. Filsafat berusaha untuk menggali dasar, makna, dan sebab-sebab yang lebih mendalam dari apa yang ada di dunia ini. Beberapa karakteristik berpikir filosofis diantara lain adalah kritis dan reflektif, abstrak dan spekulatif, dan mencari prinsip dasar. Kemudian yang ketiga ini adalah perbedaan antara berpikir dan berfilsafat. Berpikir bisa berfilsafat praktis dan langsung. Seringkali dilakukan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari tanpa memerlukan analisis mendalam. Sedangkan berfilsafat adalah berpikir secara mendalam, struktur, dan reflektif dengan tujuan untuk memahami atau mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, eksistensis, moralitas, pengetahuan, dan nilai. Kemudian, meskipun berfilsafat adalah suatu bentuk berpikir filosofis lebih spektif dalam pendekatannya, mengarah pada pencarian dasar-dasar pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam. Tidak semua orang yang berpikir secara umum terlibat dalam proses berpikir filosofis, karena banyak yang lebih fokus pada pemecahan masalah-masalah praktis yang tidak memikirkan prinsip-prinsip mendalam yang ada di baliknya. Semua orang berpikir, tetapi tidak semua orang berfilsafat, karena berpikir filosofis memerlukan kedalaman, refleksi, dan pengujian kritis terhadap asumsi dasar. Sedangkan berpikir biasa lebih sering berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang lebih praktis dan langsung. Kemudian soal yang kedua adalah bagi guru terdapat manfaat dan tujuan dari belajar filsafat pendidikan Islam. Jadi, filsafat pendidikan Islam merupakan sebuah kajian yang memadukan ajaran-ajaran filsafat dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk landasan teori dan praktek dalam dunia pendidikan. Bagi seorang guru, filsafat pendidikan Islam ini memiliki manfaat dan tujuan yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya itu adalah manfaat filsafat pendidikan Islam bagi guru ini memberikan dasar filosofis
dalam mengajar filsafat pendidikan Islam, memberikan dasar pemikiran yang mendalam tentang tujuan dan prinsip pendidikan yang sejalan dengan ajaran Islam. Kemudian tujuan filsafat pendidikan Islam bagi guru. Menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan pendidikan filsafat, memberikan guru pemahaman yang jelas tentang tujuan utama pendidikan dalam Islam, yaitu untuk membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Filsafat pendidikan Islam mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan reflektif dalam mencari kebenaran. Kemudian soal yang ketiga adalah mencari pada perkuliahan telah pelajari hubungan antara filsafat pendidikan dan manusia. Jadi filsafat pendidikan dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat karena filsafat pendidikan tidak hanya memberikan pemahaman tentang bagaimana proses pendidikan seharusnya dilakukan, tetapi juga memberikan pandangan mengenai tujuan pendidikan itu sendiri dan bagaimana pendidikan dapat membentuk manusia secara holistik. Filsafat pendidikan menggali pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai hakikat manusia, tujuan hidup, dan bagaimana pendidikan dapat membantu manusia mencapai potensi terbaiknya. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara filsafat pendidikan dan manusia. Yang pertama itu adalah filsafat pendidikan menentukan tujuan pendidikan untuk manusia. Filsafat pendidikan memberikan dasar bagi penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini sangat bergantung pada pandangan filsafat yang dianut. Kemudian yang kedua, manusia sebagai subjek dalam pendidikan. Manusia dalam subjek utama untuk dalam proses pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya memahami hakikat manusia, baik dari segi fisik, mental, dan spiritual, serta bagaimana proses pendidikan dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan manusia secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga itu proses pendidikan sebagai pembentuk manusia seutuhnya. Filsafat pendidikan juga berperan dalam memahami proses pendidikan sebagai jalan untuk membentuk manusia seutuhnya, baik dalam aspek intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Kemudian yang keempat, pengaruh pandangan filsafat terdapat praktik pendidikan. Hubungan filsafat pendidikan dan manusia juga tercermin dalam praktik pendidikan sehari-hari. Setiap filsafat pendidikan memberikan pandangan tentang bagaimana proses belajar seharusnya dilakukan, yang pada akhirnya berpengaruh pada secara seorang guru untuk pendidik memperlakukan siswa sebagai manusia. Kemudian yang kelima, manusia sebagai penerima dan penyebar nilai. Filsafat pendidikan juga melihat manusia sebagai penerima sekaligus penyebar nilai-nilai budaya, agama, dan moralitas. Yang keenam, yang terakhir, hubungan filsafat pendidikan dengan kesejahteraan manusia. Filsafat pendidikan juga melihat pentingnya menciptakan kondisi pendidikan yang mendukung kesejahteraan manusia. Baik, kemudian yang keempat, soal yang keempat yang terakhir adalah deskripsikan perbedaan aliran filsafat progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksialisme. Baik, filsafat pendidikan mencakup berbagai aliran yang memiliki pandangan berbeda mengenai tujuan, metode, dan isi pendidikan. Berikut adalah deskripsi perbedaan antara aliran-aliran filsafat pendidikan yang utama.
yaitu progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksialisme. Yang pertama itu adalah progresivisme. Progresivisme ini berfokus pada perkembangan anak dan menekankan pembelajaran efektif yang relevan dengan kehidupan nyata. Aliran ini berusaha menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan minat siswa serta menempatkan mereka sebagai subjek utama dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua itu esensialisme. Dengan pandangan umum, esensialisme ini berfokus pada pentingnya pengetahuan dasar yang dianggap esensial untuk perkembangan intelektual dan moral siswa. Pendidikan dalam aliran ini menekankan pengajaran nilai-nilai tradisional dan materi akademik yang mendalam dan penting untuk kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu adalah perennialisme. Dengan pandangan umum, perennialisme ini berfokus pada pengetahuan abadi atau nilai-nilai universal yang tidak berubah sepanjang waktu. Perennialisme ini meyakini bahwa ada inti pengetahuan yang selalu relevan bagi setiap generasi dan pendidikan harus menanamkan nilai-nilai tersebut kepada siswa. Kemudian yang keempat, rekonstruksialisme. Sebagai pandangan umum, rekonstruksialisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan pentingnya pendidik sebagai alat untuk perubahan sosial. Aliran ini berfokus pada bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi. Baik, itulah jawaban dari tugas individu filsafat pendidikan Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.